Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Mutawaf Hasan Fawaid, NIM 18106510399. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan HTTP response splitting. Untuk pembahasannya di sini ada 5. Yang pertama, tipe thread, kedua, aset yang diserang, 3, metodologi penyerangan, 4, ciri-ciri terserang, 5, upaya pencegahan. Nah, apa itu HTTP response splitting? HTTP response splitting adalah teknik serangan aplikasi baru yang memungkinkan berbagai serangan baru seperti keracunan cache web, deflasi lintas pengguna, pembajakan halaman dengan informasi pengguna yang sensitif, dan skrip lintas situs atau XSS. Di sini penyerang mengirim permintaan HTTP tunggal yang memaksa server web untuk membentuk aliran output yang kemudian ditafsirkan oleh target sebagai 2 respon HTTP, bukan 1 respon. Nah, yang pertama masuk kepada tipe thread. HTTP response splitting termasuk ke dalam threat atau ancaman terhadap aplikasi, dan itu hanya berlaku untuk aplikasi yang menggunakan HTTP untuk bertukar data. Selanjutnya ada aset yang diserang. HTTP response splitting di sini menyerang software dan data atau informasi sang pengguna itu sendiri. HTTP response splitting adalah serangan manipulasi protokol, mirip dengan merusak parameter. Untuk metodologi penyerangan, di sini respon pesan HTTP mencakup 2 bagian. Header pesan, metadata yang menjelaskan permintaan atau tanggapan. Setiap diakhiri oleh correct return dan line feed. Untuk contoh langkah-langkahnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian badan pesan yang merupakan data mentah respon. Selanjutnya header pesan juga dipisahkan dari badan pesan, correct return atau line feed. 2 pasangan berturut-turut correct line return feed adalah kerentanan pemecah respon HTTP. Kerentanan pemecah respon HTTP bukan serangan, melainkan hanya jalan yang memungkinkan. Kunci serangan adalah kemampuan penyerang untuk memodifikasi header. HTML tidak memiliki kewarganegaraan hingga server web maupun browser tidak memiliki masalah dengan perilaku yang tampaknya aneh. Mari kita memahami bagaimana pengalihan halaman normal berfungsi di HTTP. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar. Halaman yang berisi script redirect. Permintaan seperti akan diarahkan ke http www.bank.com dan sebagainya. Lalu bagaimana header bekerja di belakang layar, seperti di gambar yang terakhir itu. Di bawah tenda permintaannya adalah selanjutnya server merespon dengan HTTP 302 atau redirect. Browser kemudian mengambil halaman baru. Selanjutnya, server merespon dengan HTTP 200 ditemukan dan halaman. Tetapi pengguna dapat memasukkan sesuatu yang menghitung respon mulai serangan. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar yang mengakibatkan bagian berbahaya dari ini adalah apapun yang kamu inginkan yang teks tersebut berada pada gambar terakhir barusan. Sebuah skrip yang dapat mengambil alih browser pengguna atau mencuri informasi coki. Pengalihan ke host yang berbeda dan halaman web. Halaman yang meniru situs lain dan mengumpulkan kredensial. Namun eksploitasi tidak lengkap. Sekarang ada 2 tanggapan, tetapi hanya 1 permintaan. Server web hanya akan menahan respon kedua. Penyerang harus mengeluarkan permintaan lain. Dalam kasus yang paling sederhana, cukup kirim http www.bank.com.
Bagaimana penyerang melakukan ini tergantung pada situasi dan tujuan penyerang. Untuk ciri-ciri terserang, pemisah respon HTTP atau HTTP response splitting terjadi karena data memasuki aplikasi web melalui sumber yang tidak terpercaya. Paling sering permintaan HTTP. Data tersebut kemudian dimasukkan dalam header respon HTTP yang dikirim ke pengguna web tanpa divalidasi untuk karakter jahat. Pada dasarnya, serangan HTTP response splitting sangat mudah. Penyerang mengirimkan data berbahaya ke aplikasi yang rentan, dan aplikasi tersebut menyertakan data di header respon HTTP. Untuk upaya pencegahan tersendiri, di Chrome adalah peringatan yang akan muncul untuk respon yang memiliki header duplikat. Peringatan tersebut akan muncul jika Anda menghapus CRLF ganda setelah tajuk panjang konten. Anda akan melihat peringatan itu. Di bawah ini adalah kode server untuk menghasilkan respon yang menyebabkan Chrome menampilkan peringatan itu. Kesalahan di atas hanya muncul di Chrome. Browser lain tidak memiliki pesan serupa untuk respon ini. Meskipun perlindungan ada, itu tidak dapat diandalkan untuk sepenuhnya bergantung padanya. Ketika pengguna menemukan pesan kesalahan seperti ini, mereka kemungkinan besar tidak akan mengerti apa artinya. Selain itu, penyerang hanya perlu menambahkan CRLF ganda untuk mengakhiri header respon pertama untuk Chrome untuk melanjutkan asumsi bahwa ada dua respon yang valid untuk permintaan tunggal. Nah, pada gambar 1.2 di atas ini bisa juga termasuk ciri-ciri terserangnya HTTP response splitting. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.